pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Udah sini kamu mau say hello. Aduh. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing pengalaman melahirkan di Australia ya. Jadi seperti dulu saya pernah sharing juga pengalaman melahirkan di Indonesia, yang kebetulan Annabelle lahir di Indonesia, di video saya yang ini ya. Jadi saya ada sharing di mana pengalaman saya dari saya hamil sampai melahirkan Annabelle waktu itu, dan kenapa saya harus melahirkan di Indonesia pada waktu itu. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing pengalaman saya ketika hamil Robin ya, dan melahirkan di Sydney ya. Dan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa hamil itu adalah momen-momen yang sangat bahagia sekali ya pastinya. Tetapi saya yakin sekali setiap bunda-bunda yang pernah mengalami proses kehamilan dan melahirkan pasti memiliki cerita sendiri ya, karena tidak semua proses kehamilan dan melahirkan bayi itu sama ya. Seperti halnya dengan pengalaman saya dengan Annabelle, juga dengan Robin itu beda. Cuma persamaannya sama-sama lumayan mendebarkan ya, karena saya waktu Annabelle melahirkan Annabelle itu emergency cesarean ya, dimana saya operasi sisarnya itu emergency, seperti di video saya yang penasaran bagaimana prosesnya, bisa intip videonya. Dan yang Robin ini tidak emergency tetapi sama-sama mendebarkan, dimana ketika saya hamil Robin ini saya ada komplikasi. Jadi komplikasinya itu benar-benar membuat saya trauma ya. Padahal waktu saya habis melahirkan Annabelle itu sudah cukup trauma. Saya pikir saya tidak mau punya anak lagi ya pada waktu itu. Tapi ketika Annabelle mulai menginjak umur 3 tahun, menginjak umur 2 tahun, Annabelle tuh sering tanya pengen punya dedek seperti itu kan. Terus kita pikir kasihan juga gitu kalau nggak punya dedek atau nggak punya teman main di rumah, apalagi kita di sini kan nggak ada saudara dekat ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk punya anak lagi. Tetapi ya ternyata mungkin dengan anak kedua ini tuh bener-bener membuat kita trauma ya, karena yang kemarin Annabelle terlilit tali pusar dan lahir ketuban pecah ketika masih berusia belum waktunya melahirkan. Dan untuk yang kasusnya Robin ini saya punya komplikasi, yaitu placenta previa. Mungkin bunda-bunda di luar sana yang pernah hamil atau teman-teman yang mungkin pernah mendengar mengenai placenta previa ya, dimana placenta itu kan sangat berpengaruh sekali ya untuk kehamilan, dimana kan membawa oksigen dan makanan untuk bayi gitu kan. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan plasenta, itu akan, aduh itu kenapa tuh nangis sebentar ya pemirsa, di belakang layar ada yang kejedot. Nah tadi sampai di mana coba? Bel, Robin udah oke belum? Sini duduk sini sebentar. Tuh, tahu nggak mami lagi story itu apa namanya, Robin waktu he's so cute when he's so small. Iya, tadi kamu lihat kan videonya ya, ya. But it was a bit scary. Scary. Iya, tadi sebelum saya mulai bikin video tadi tuh, saya sempet kan lihat-lihat video sama foto-foto yang sempat kita ambil di rumah sakit gitu. Si Robinnya takut ngelihat fotonya sendiri ya, waktu masih baru lahir dengan ada sedikit darah-darahnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi placenta previa ya, dimana placenta previa itu kan bisa dikategorikan menjadi 2 atau 3 ya. Jadi placenta previa normal, placenta normal, placenta previa yang sebagian, dan placenta previa yang komplit ya. Kalau komplit itu kan sudah nutup jalan lahir, nutup serviks ya ceritanya. Jadi waktu itu pada waktu ultrasound sama vagina ultrasound, di situ baru saya dikasih tahu dari dokter kami bahwa plasenta saya itu menutupi jalan lahir. Nah, hampir
udah usia 30 minggu ya kalau tidak salah ya waktu itu. Pada waktu itu dokter memberitahu kami bahwa dengan pergerakan bayi bisa jadi plasentanya bisa berpindah, jadi maksudnya bisa muter gitu. Jadi kita masih punya harapan dan nggak khawatir gitu. Nah tetapi modelnya suami saya itu kan suami saya itu orangnya cenderung khawatir gitu ya, apalagi kalau mengenai anak. Apalagi kita punya pengalaman dari kelahiran anak yang pertama itu udah cukup banyak drama ya. Jadi suami pada waktu itu juga menanyakan resikonya atau gimana kalau misalnya plasentanya itu tidak berpindah sampai waktu melahirkan, dan dokternya langsung memberitahu kita bahwa apabila kita anggap aja untuk worst case-nya atau negatifnya, kalau plasentanya itu nggak berpindah, berarti kan placenta previa ya, complete placenta previa, nggak berubah sampai di usia 33 minggu. Jadi dokter akan mengajukan ultrasound ulang, cek segala macamnya untuk untuk memastikan posisi plasentanya itu benar-benar aman atau tidak. Karena dokter memberitahu kami kalau plasentanya itu menutup jalan lahir atau serviks, itu sudah menjadi kemungkinan bahwa Robin tidak bisa lahir normal, dan nanti bahayanya maksudnya berbahaya untuk ibu dan juga anak kalau masih memaksakan melahirkan secara normal begitu. Jadi suami saya kan dikasih tahu seperti itu kan langsung khawatir banget, shock ya, karena beliau ini benar-benar mikir gitu loh, apalagi kan kita nggak bisa melihat bayi di dalam perut gitu. Dan pada waktu usia 33 minggu itu benar-benar kita mengadakan cek ulang, plasentanya itu nggak berubah, tetap menutup jalan lahir atau serviks, dimana saya ada sedikit masalah pendarahan gitu. Dan dari situ dokter menyarankan saya untuk bed rest atau istirahat di rumah. Takutnya nanti kalau saya banyak beraktivitas, pendarahannya semakin banyak dan akan bahaya gitu. Apalagi kan usia 33 minggu itu kan masih early banget, dan bayi pun belum siap untuk dilahirkan, amit-amit gitu kan. Jadi kalau bisa saya bed rest, istirahat total di rumah supaya tidak terjadi apa-apa sampai nanti bayinya siap untuk dilahirkan. Dan pada waktu itu dokter pun menyarankan paling cepat itu 36 minggu harus segera dilahirkan, karena takutnya nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu akan sangat berisiko tinggi seperti itu. Mendengar itu suami saya semakin nggak bisa tidur pemirsa ya. Bahkan suami itu lebih khawatir daripada saya. Saya khawatirnya itu ke bayi, tapi suami saya khawatirnya ke saya juga ke bayi, dua-duanya gitu. Ya namanya juga seorang ibu, pasti yang pertamanya dipikir adalah keselamatan anak ya. Bahkan kita nggak pernah mikir diri kita sendiri. Kalau sudah mengenai anak itu seolah-olah kita itu tidak ada artinya lagi gitu, asalkan anak kita sehat, selamat, nggak kurang suatu apapun gitu. Nah pada waktu itu usia kandungan 35 minggu, kita kan hampir setiap minggu kita periksa, karena dokter menyarankan sesering mungkin, takutnya terjadi apa-apa. Bahkan sebelum periksa pun dokter sering menghubungi saya, misalnya teks gitu ya, nanya gimana kondisi saya, ataukah ada hal-hal yang baru yang terjadi dengan saya. Benar-benar dokternya itu sangat memantau gitu. Nah pada waktu usia 35 kurang berapa hari itu kan saya periksa lagi. Nah pada waktu itu dokter benar-benar menyarankan saya untuk segera melahirkan, karena dari check up yang beliau lakukan pada waktu itu tuh beliau bisa melihat bahwa bayi sudah ready gitu, udah siap untuk dilahirkan. Maksudnya segalanya sudah sudah komplit, sudah ready, pokoknya sudah siap seperti itu. Saya pikir, aduh saya kan belum merasakan apa-apa, sedangkan usianya masih 35 minggu gitu. Apakah
apakah memang harus untuk dilahirkan? Aduh, saya sebenarnya menentang sekali. Saya berusaha untuk nego waktu itu sama dokter ya. Saya bilang bagaimana kalau kita tunggu 2 minggu lagi gitu. Tetapi dokter justru saya diomelin gitu. Kalau dalam waktu 2 minggu terjadi apa-apa, bagaimana? Apakah kamu tidak akan menyesal? Seperti itu. Jadi dokter menyarankan secepatnya saja dilahirkan untuk mengurangi resiko, karena resikonya itu bukan anak saja, jadi bisa terjadi dengan saya juga gitu. Jadi mendengar itu suami saya langsung panik ya, jadi langsung pokoknya harus ikut apa kata dokter gitu. Artinya kan semua udah disiapkan, ke rumah sakit, dan prosesnya memang lumayan berbeda dengan proses yang di Indonesia ya, karena ya namanya prosedur rumah sakit dan dokter itu kan pasti berbeda. Saya masih ingat sekali waktu melahirkan Annabelle itu saya sudah didorong ya di ruang operasi, itu masih menunggu beberapa jam, 2 jam lebih itu dokternya masih apa namanya belah orang lain gitu, di rumah sakit lain, padahal pada waktu itu dokternya dokter private, rumah sakit private juga waktu itu di Indonesia, tapi tetap menunggu. Dan di sini bedanya, waktu saya sudah disiapkan, udah cek darah dan segala macam, udah ganti baju, pokoknya saya didorong, dibawa masuk ke ruang operasi. Di situ dokter dan timnya itu sudah menunggu saya, seperti saya ini seorang ratu gitu yang datang, dan mereka itu ajudan-ajudan saya yang menyambut kedatangan saya gitu. Dokternya tuh udah di situ nyapa saya gitu, gimana, udah siap belum, sampai ditawarin mau dengerin musik apa, musik dangdut atau musik apa. Dokternya tahu kalau orang Indonesia itu kan musik-musik yang apa namanya, musiknya yang terkenal itu kan musik dangdut, musik pop, seperti itu. Saya ditahan gitu. Nah, ada satu lagi tuh yang unik ya dari pengalaman melahirkan saya di rumah sakit sini. Di situ itu saya nggak tahu di rumah sakit lain seperti apa atau dokter lain seperti apa, tapi dokter saya dan timnya itu menyarankan saya untuk dandan loh pemirsa, serius, katanya nanti untuk foto atau apa itu biar kelihatan bagus gitu. Saya pikir, hah, serius harus dandan, bukannya kita nggak boleh pakai makeup gitu kan? Dan beliau bilang maksudnya makeupnya yang tipis, maksudnya yang apa namanya, bukan yang terlalu banyak chemicalnya gitu, kayak misalnya bedak bayi atau seperti itu, yang biar nggak kelihatan kileng-kileng banget gitu. Terus yang lucunya saya ikut aja saran dari dokter dan timnya gitu ya sedikit dandan gitu ya. Jadi walaupun capek banget, muka itu nggak kelihatan khusus banget, lucu dia pokoknya. Nanti saya share saya share foto-fotonya gitu ya. Tuh ya, tadi kan udah disambut kedatangan, maksudnya kedatangan saya udah disambut, saya udah dandan gitu ya, udah rapi gitu ya, udah disiapin gitu. Terus waktu itu juga ditawarin kalau mau bikin video atau seperti apa, ada beberapa tim yang akan membantu gitu. Terus suami kan diharuskan untuk ikut membantu apa namanya, potong tali pusar ya namanya, potong tali pusar sama bersihin bayi waktu nimbang sama ngukur gitu. Jadi biar bapaknya sendiri tuh tahu itu anaknya bagaimana keadaannya, kondisinya, berat badan, tinggi badan, segala macam itu biar tahu sendiri gitu, walaupun nggak pegang. Kan mungkin ada beberapa ayah yang nggak berani atau takut pegang bayi baru lahir gitu, ya nggak apa-apa asalkan bapak-bapaknya di situ gitu. Jadi pada suami saya itu takut banget sama darah ya. Dulu itu aja ngelihat saya yang apa namanya masih kepotong gitu ya, kena pisau gitu, udah mau pingsan beliau. Dan saya bener-bener terharu banget tuh, suami saya dari awal saya masuk ruangan operasi sampai selesai beliau di situ nungguin saya, nggak pingsan pemirsa. Nah, jadi prosesnya ya seperti itu. Ini adalah video dimana detik-detik Robin dikeluarkan dari perut saya ya. Saya cuman sharing sedikit potongan aja karena saya nggak mau horor. Videonya panjang sih tapi horor banget, saya sendiri nggak mau lihat, ngeri gitu ngelihatnya ya. Dan ya prosesnya begitu cepat, dan setelah itu saya masih ingat setelah proses kelahiran itu kan, setelah Robin dibersihkan segala macam kan langsung dikasih saya, dan saya dipindahkan ke ruang sebelahnya gitu, ruang pemulihan ya,
tapi bukan ke ruang rawat inap, jadi ruang operasi lalu ruang pemulihan. Aduh, waktu itu saya menggigil dingin banget, saya nggak tahu kenapa, saya nggak ada pengalaman itu waktu saya melahirkan Annabelle, saya nggak menggigil seperti itu. Tapi waktu melahirkan Robin saya kedinginan sampai dikasih selimut listrik sama nurse-nya ya waktu itu. Nah, jadi prosesnya luar biasa banget, dan itu benar-benar membuat saya merasa bahwa perjuangan seorang ibu melahirkan itu istimewa sekali ya. Prosesnya berbeda dari melahirkan secara operasi ataupun melahirkan secara normal. Itu dua-duanya itu resikonya tinggi, dan walaupun saya belum pernah mengalami proses kelahiran normal seperti apa, saya ingin sebenarnya mengalaminya secara langsung. Tetapi kami sudah sudah memutuskan 2 anak cukup ya, karena dari proses kehamilan sampai kelahiran itu ya lumayan istimewa sekali, dan kita diberikan keselamatan dan kesehatan dalam proses melahirkan itu benar-benar sangat bersyukur, dan sangat beruntung sekali dengan semua yang kita miliki saat ini ya. Kita sudah sangat bersyukur sekali, dan melihat anak-anak tumbuh dengan sehat, melihat anak-anak dewasa sehat dan energik, aktif seperti itu tuh, kalau saya ingat lagi prosesnya itu gimana ya, seneng banget gitu lah. Pasti bunda-bunda di luar sana juga merasakan hal yang sama ya, dimana walaupun sebandel-bandelnya anak gitu, kalau kita sebagai seorang ibu tuh pasti akan menyayangi anak-anaknya dengan jiwa dan raga lah pokoknya ya. Nah, itu pengalaman melahirkan saya selama di sini ya. Jadi perbedaannya ya seperti itu, saya cuman menceritakan sebagian besar aja, jadi prosesnya seperti itu dan alasannya kenapa saya melahirkan secara cesarean juga. Dan ya sedikit sharing lah bagaimana proses melahirkan di rumah sakit sini itu seperti apa gitu. Nah, thank you for listening, thank you for watching, see you next time.